Shalom. Shalom. Kita yang Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya pada saat ini. Dari minggu kemarin Pak Dodi sudah telepon, saya bilang, aduh, mana ya? Biasanya kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman dan menerima berkat. Tapi pada saat ini saya akan berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman dan memberi berkat. Kita bilang, oh Tuhan, tolong Pak. Terus terangnya sebagai manusia biasa, pada kali pertama saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman, ini kaki gemetar. Tapi dengan keinginan yang kuat, sebelum jam 10 saya sudah ada. Saya ingin betul-betul untuk hadir di tempat ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saya minta topangan doa bagi saudara-saudara, karena saya manusia yang lemah. Saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan doa dan tanpa tuntunan Tuhan. Baiklah, sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, di mana pada pagi siang hari Tuhan, hamba-Mu telah Engkau utus untuk datang di tempat ini Tuhan, untuk berdiri di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berkata apa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau lah yang akan berbicara. Kami sebagai hamba-Mu taat akan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami bacakan sebentar Tuhan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Sampaikanlah melalui hamba-Mu itu. Terima kasih. Haleluya. Semua yang siap kita. Kita baca dalam Mazmur yang satu ayat aja singkat. Mazmur 119 ayat 105. Kita baca bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian pengertian firman. Jadi ini kita mau sampaikan sharing dari pengalaman kita secara pribadi mengenai pembacaan firman. Sebagai pekerja, kita kan kerja di luar. Seringkali kita untuk melakukan apa yang Pak Gembala mau untuk baca firman satu hari 10 pasal, itu memang agak berat. Kadang-kala baca, kadang-kala tidak. Mungkin antara waktu yang begitu tersita di pekerjaan sampai malam sudah capek. Tapi dalam hati kita itu ingin sekali untuk melakukan apa yang Pak Gembala mau untuk baca firman satu hari 10 pasal. Tapi pada bulan Januari ada terobosan yang kita lakukan pada tanggal 30 Januari. Itu memang agak, kalau orang bilang itu agak aneh. Karena apa? HP Android kita itu mulai jam 7 kita sudah off. Karena apa? Saya mau betul-betul untuk menyediakan waktu untuk berbagi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini, mulai jam 7 malam kita PHP Android kita off. Dalam hati saya kata, kalau ada orang yang perlu atau mau sampaikan, paling kalau nggak ada dan balas-balas mereka telepon. Tapi selama kita buka pagi, tidak ada SMS atau WA yang menyangkut dengan pekerjaan yang begitu penting. Dan mulai tanggal 30 Januari itu kita berkomitmen untuk membaca firman Tuhan. Dan pada saat itu juga malamnya saya langsung mulai baca 10 pasal, saya tambah lagi 5 pasal. Kerinduan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, karena hari-hari ini semakin jahat. Karena kalau kita membaca Alkitab, itu ada suatu ketenangan di dalam hati, tuntunan yang Tuhan berikan. Terus terang, untuk memberitakan firman Tuhan, ya kalau kita di rukun ya orang bicara ya, tapi menghadapi jemaat yang di gereja ini memang dukta. Aduh, kamu bilang apa kali ini? Kita salah bicara. Tapi saya minta kepada Tuhan, apalah yang Tuhan mau lakukan terhadap saya di tempat ini, saya siap. Saya mau apa yang Tuhan mau lakukan. Itu yang saya inginkan. Dan ada kejadian yang luar biasa juga yang kita alami pada tanggal 3 Februari.
Kita mulai tanggal 30 Januari kan, yang kita sudah mulai off pagi Android untuk malam. Pada tahun 2016 yang kemarin, bulan November, ada kejadian yang kita alami untuk pengiriman barang ke Surabaya, hasil bumi. Setelah diterima, ternyata ada barang-barang yang rusak, dalam arti barangnya basah atau orang mana bilang matimu. Dia sudah hitung-hitung kepada kita untuk mengklaim barang-barang itu kurang lebih 200 juta. Makanya pada waktu bulan November itu kita masuk kerja tidak ada ketenangan dalam hati, karena mendengar sekali dengar itu langsung mengiang-iang telinga itu dan bisa fokus dan bisa melakukan pekerjaan dengan serius. Tapi puji Tuhan, pada tanggal 3 Februari masih bulan ini, sesuatu yang besar terjadi. Kita ketemu dengan orangnya. Kita cuma tanya, bagaimana pembayaran yang pengiriman yang sebelum-sebelumnya? Memang dia ada budget yang diharuskan kurang lebih 150 juta. Tunggu, kita mau kucek, misalnya kan kita di barang pasar begini. Kalau kita juga dalam arti juga kita nggak terlalu menekan ke dia, saya juga mengikuti. Tapi dalam ada kejadian tetap kita ada hubungan, pengiriman tetap lancar, tapi kita tidak pernah mungkin begini. Dan pada tanggal 3 itu, sorenya dia telepon kita, Mari, itu ngana dia tagihan sudah bukan tadi diambil. Kita bilang, oh Tuhan, apakah ini yang terjadi? Karena mulai tanggal 30 kita baru menerima untuk membaca firman Tuhan. Tanggal 3 Februari itu sesuatu yang besar terjadi. Karena barang yang seharusnya diklaim sekian juta ternyata tidak diklaim. Karena dia bilang, oh ini bukan kesalahan dari kita, ini kesalahan mereka. Pada waktu barang yang sudah sampai di Surabaya, mereka yang lambat ambil. Jadi itu yang kita alami, yang secara nyata yang kita alami di dalam profesi saya sebagai orang pekerja. Jadi yang intinya, kalau kita mau sampaikan apa yang Pak Gembala mau itu orang harus lakukan. Untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab 10 pasal setiap hari. Saya ini berkomitmen, walaupun malam-malam maka tapi kita harus paksakan. Karena itu janji saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dalam kehidupan ini juga sering juga kita keluarga, Rivaldo juga sering ngomong-ngomong. Kedua kita memang butuh bisa bersama-sama membaca Alkitab dalam satu ruangan, orang bisa baca Alkitab sama-sama kedua kita. Karena kegiatan saya yang sebenarnya itu seluruh keluarga, anak, orang tua untuk dapat menyembah Tuhan secara bersama-sama. Itu yang mungkin kerinduan juga dari para jemaat yang hadir di tempat ini. Dalam kesempatan ini juga saya juga mau menyatakan bahwa kehidupan pribadi kita memang banyak kekurangan. Dalam kekurangan itu makanya kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dalam arti kehidupan kita itu yang kurang bisa diubah oleh orang melakukan pelayanan. Saya sudah berdiri, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setelah saya bertobat sudah kurang lebih 10 tahun. Yang saya bersyukur kepada Tuhan, sampai saat ini saya masih bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun banyak sekali godaan. Kadang-kadang orang bilang, oh ini munafik. Nggak ada begini-begini. Kita bilang, biarlah mau mengatakan kita munafik, tapi di dalam hati saya Tuhan tidak, saya tidak munafik kepada Tuhan. Karena saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagaimana yang Tuhan telah lakukan, Dia telah berkorban, Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai tebusan, supaya kita menjadi kudus dan kudus. Itu yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang, tapi kita juga mau menghimbau untuk orang sebagai anggota untuk apa yang Pak Gembala bilang untuk baca firman Tuhan untuk pasal untuk kita lakukan. Karena kita memang agak berat, tapi ada komitmen, ada keputusan yang harus kita lakukan. Mungkin ada korban yang kita harus lakukan untuk
dapat melakukan apa yang Pak Gembala inginkan. Tidak sulit. Kalau kita anggap itu sulit sekali. Karena pagi kita kerja, kadang sore-sore kita harus keluar untuk urusan dan lain-lain. Tapi saya harus betul-betul berkomitmen untuk dapat melakukan apa yang Pak Gembala lakukan. Jadi kita harus taat apa yang Pak Gembala katakan. Dan saya rasa itu juga bukan maunya Pak Gembala, tapi maunya Tuhan. Supaya orang semua dapat berbicara. Kadang-kadang orang berbicara tidak cocok atau kurang enak, tapi coba orang baca firman Tuhan, orang bisa sampaikan hal-hal yang terbaik, dapat membangkitkan iman orang yang lemah, orang kuatkan dengan firman, orang yang sakit, orang doakan. Nah, saya juga sebagai ketua rukun, ini juga hal-hal yang luar biasa yang kita lakukan di tahun 2017 ini. Kalau tahun kemarin, bagaimana ada orang sakit, aduh, mau pikir dan kerja nih. Karena pada waktu diangkat jadi ketua rukun, terus terang aja kita tidak siap. Tapi seluruh anggota rukun harus jadi ketua rukun. Sampai sudah 2 periode pemilihan, tetapi kita bilang, aduh, kita kan ada kerja. Tapi kita bilang kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut kunjungan orang sakit, orang meninggal, kalau kita tidak dapat hadir, jangan bicara yang enak-enak, karena kita kan sudah bilang dulu, kita sudah sebutkan. Tapi di tahun 2017 ini ada satu hal yang kita teroboskan juga. Bagaimana kita dengan orang sakit, kita ini langsung pikir dulu, berdoa. Karena itu keterpanggilan kita untuk melayani anggota-anggota rukun dan mungkin jemaat-jemaat yang lain. Karena kita berkomitmen dengan untuk lebih mendahului orang. Kita tidak mau nanti orang sudah lebih dulu baru orang datang. Nah, jadi orang lebih dulu. Kadang-kadang, kalau Ricky Lega bilang, isu sampai. Nah, memang orang harus melakukan yang terbaik. Dan orang ini sebagai pelayan Tuhan. Demikian apa yang kita sampaikan dan kita dapat menguatkan bagi seluruh anggota jemaat. Dan kita akan angkat kemudian kita undang untuk berdiri. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia sayang anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih.
mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu setia bagi kami Tuhan. Kadang-kala kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau datang ke hadirat-Mu, dan kami juga mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Apa yang kami cari dalam diri tidak kekal, tapi di surga kami ada kekekalan. Apa yang kami dapat di dunia ini tidak dapat kami bawa ke atas surga. Ini hanya dari Tuhan. Jadilah kami seperti hamba-Mu yang mau melayani Tuhan, hamba-Mu yang mau menyenangkan hati Tuhan. Di pagi ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tak terbalas kasih setia-Mu kepada kami. Tak terhitung akan berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami hanya mau memberikan hati kami Tuhan. Kami hanya mau memberikan diri kami Tuhan, untuk menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau telah tuntun hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Tuntun hamba-Mu